Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan pembacaan kita atau kitab Khusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, dosen di Universitas Islam Madinah, di mana beliau menjelaskan Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita pada hari ini tanggal 28 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 2025 Masehi. Kita masuk pembahasan kita terkait dengan perang Uhud. Kita akan langsung baca. Bismillah. Mukhalafatur rumat amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukhalafatur rumat amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para pemanah, pasukan pemanah menyelisihi perintah Rasulullah. Pembahasan ini menyebutkan bagaimana penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh pasukan pemanah berperan penting dalam musibah yang kemudian menimpa kaum muslimin pada waktu itu. Akan kita baca. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa kanatid daulah awwalan nahari lil muslimina 'alal kuffar. Jadi fase pada waktu itu, fase kemenangan, daulah itu berarti perputarannya. Maksudnya fase peperangan ini terjadi dalam beberapa fase. Fase kemenangan pertama itu kemudian diraih oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian lebih unggul dibanding orang kafir, dan ini terjadi ketika awal siang. Fanhazamu roji'in, maka orang-orang kafir ketika kemudian mereka unggul, mereka kemudian bukan sampai kalah ya, tapi kemudian mereka terpojok ya, maka mereka inhazamu roji'in, sampai kemudian mereka mundur ya. Orang kafir, pasukan orang kafir mundur, hatta wasalu ila nisaihim, sampai kemudian mereka itu tiba di tempat istri-istri mereka. Di tempat istri-istri mereka, saking mundurnya mereka, saking terpukulnya mereka, saking terpojoknya mereka. Kemudian falamma ra'a dzalika ashabu Abdullah bin Jubair qalu, ketika melihat hal tersebut, orang Quraisy kemudian sudah terpojok, posisinya sulit, maka ashabu Abdullah bin Jubair, yaitu pasukan pemanah, karena pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, maka pasukan pemanah ini mengatakan, ya qaum al-ghanimah ghanimah. Lihat, ghanimah ada. Ghanimah sudah ada. Fadzakarahum Abdullah bin Jubair taqdima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Jadi Abdullah bin Jubair kemudian sebagai pemimpin pasukan mengingatkan untuk mendahulukan instruksi Rasulullah. Jangan mendahulukan ghanimah. Karena pesannya Rasulullah, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, apapun yang terjadi, mereka jangan kemana-mana, tetap di tempatnya. Apapun yang terjadi, baik Rasulullah itu menang, baik Rasulullah kalah, posisinya tetap di sana. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pasukan pemanah itu fadhannu annahu anna laisa lil musyrikina raj'ah. Jadi mereka menyangka bahwa orang-orang musyrik itu nggak mungkin untuk balik. Tidak ada kesempatan untuk kemudian mengembalikan keadaan demi keuntungan mereka ya. Wa annahum la taqumu lahum qa'imah ba'da dzalika fadhahabu fi talabil ghanimah. Pasukan pemanah ini juga menyangka bahwa orang-orang musyrik tidak akan bisa bangkit lagi. Karena itu, ini menjadi alasan kenapa banyak dari pasukan pemanah
itu turun ke bawah meninggalkan posnya dan mengambil ghanimah tersebut. Maka ketika pasukan pemanah ini sekitar 50 orang kalau tidak salah ya, dan yang turun itu mungkin sekitar 40-an kalau nggak salah, 40-an atau hampir 40 ya. Karena yang bertahan itu sekitar 10. Ketika ini terjadi, maka kemudian Ibnu Katsir mengisahkan waqarral fursanu minal musyrikin. Pasukan berkuda dari orang-orang musyrik kemudian melakukan serangan balik. Fawajadu tilkal furjah qad khalat. Maka pasukan pemanah melihat celah yang sudah ditutup oleh kaum muslimin yang ditinggalkan oleh para rumat itu kemudian sudah hilang. Maksudnya pasukan kaum muslimin itu kemudian dilindungi oleh pasukan pemanah. Ketika kemudian pasukan pemanah turun, maka tidak ada yang melindungi pasukan kaum muslimin. Sehingga ini ada celah. Fajawazuha, maka ini kemudian mereka lewati. Watamakkanu, maka kemudian pasukan berkuda dari Quraisy ini berhasil menguasai keadaan. Wa aqbala akhiruhum, dan pasukan berkuda musyrik ini maju sampai akhirnya. Fakana ma aradallahu ta'ala kaunuhu. Maka iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan kita tahu iradah kauniyah itu bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastashhada min man akramahumullahu bisyahada minal muslimin. Sehingga kemudian kaum mukminin ada yang sebagian mati syahid dengan peristiwa ini. Fakutila jama'atun min afadilis sahabat wa tawalla aktsaruhum. Sehingga yang termulia dari para sahabat itu tidak sedikit yang terbunuh. Dan katanya Ibnu Katsir rahimahullah, tawalla aktsaruhum. Mayoritasnya itu kemudian lari, keluar dari pertempuran. Apakah demikian? Setelah ini kemudian kita bahas. Kita bahas. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, hasilnya adalah anna ma'rakata Uhud marrat bithalasi marahilin. Perang Uhud itu kemudian terjadi dalam 3 fase. Nah, yang tadi disampaikan itu fase ketika umat Islam itu unggul. Di sini kemudian beliau mengatakan fa fi bidayatil ma'rakah haqqaqal muslimuna nasran kabiran ziddal musyrikin. Kaum muslimin pada fase awal itu betul-betul menang mutlak atas orang-orang musyrik. Hatta innal musyrikina wallau haribin. Sampai orang-orang musyrik kemudian lari untuk menyelamatkan diri. Wa akhadal muslimuna fi jam'i ghanaimihim. Dan kaum muslimin kemudian mengumpulkan ghanimah, pampasan perang ya dari orang-orang musyrik. Lakin ba'da an takhalla aktsarur rumat an amakinihim, maka ketika mayoritas dari pasukan pemanah meninggalkan posnya, wa khalafu wasiyata Rasulillah, dan mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamakkanal musyrikuna minal iltifaf alaihim. Orang-orang musyrik berhasil menguasai mereka dari belakang. Wa ihdatsu naqsah lil muslimin, dan mereka kemudian menimbulkan keadaan buruk bagi kaum muslimin. Addad ila idtirabi amrihim wa qutila katsiran minhum. Di mana hal ini kemudian menjadikan keadaan kaum muslimin buruk dan menjadikan keadaan kaum muslimin itu kacau balau, enggak karu-karuan ya. Nah, ketika kemudian tidak karu-karuan, kacau balau, akhirnya kemudian banyak yang terbunuh. Kemudian wa fil marhala al-akhirah, pada fase akhir, akhadal muslimuna yasta'iduna saytarah marratan ukhra. Pada fase-fase akhir, kaum muslimin berusaha untuk menguasai keadaan kembali. Wa yuqatiluna bibasalah, dan kemudian kaum muslimin berusaha menguasai keadaan kembali sehingga berperang dengan peperangan yang sampai dikatakan basalah, titik darah penghabisan. Berperang sekuat tenaga. Hatta hala iktirabul laili bainal fariqain. Namun kemudian waktu malam yang mau menjelang itu menghalangi
kalau dua kelompok ini, dua pasukan ini untuk ayyuhaqqiqa ahaduhuma nasran hasiman alal akhar. Jadi masuknya malam menghalangi kemudian upaya masing-masing dari kedua belah pihak untuk menang di antara menang atas musuhnya ya. Karena kemudian keadaan sudah semakin gelap. Setelahnya waqad khafal musyrikuuna ayyanqalibal amru ziddahum. Orang-orang musyrik khawatir keadaan berbalik. Keadaan berbalik, takutnya mereka kalah gitu. Wa yuhaqqiqul muslimuna nasran qawiyyan. Lalu kemudian mereka khawatir kaum muslimin bisa menang. Takut kalau kaum muslimin menang telak. Fakufu anil qital wa nusarafu. Sehingga kemudian orang-orang musyrik kemudian menahan diri dari peperangan, lalu kemudian mereka keluar dari pertempuran. Baik. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa qissatu Abdullah bin Jubair ma'ar rumad wa hazimatil musyrikin fi awalil ma'rakah, thumma istishhadu sab'ina minal muslimin kullihi thabitun wa mukharrajun fi sahih. Kisahnya Abdullah bin Jubair, pimpinan pasukan pemanah, dan juga kemudian kisahnya dengan pemanah bagaimana dia menahan mereka, bagaimana tetapi kemudian mayoritasnya tidak mau mengindahkan perintahnya Rasulullah dan perintahnya dia. Lalu kemudian kekalahan kaum musyrikin di awal, lalu kemudian mereka kaum muslimin kemudian kalah sehingga kemudian terbunuh 70 orang, maka ini semua ada di Sahih. Wa qauluhu wa qutila jama'atun min afadili sahabat. Poin yang ketiga, wa qutila jama'atun min afadili sahabat. Banyak yang terbunuh dari tokoh-tokoh sahabat yang mulia. Sayati tasmiyatu ba'dihim fi kalamil musannif. Nanti akan dibahas siapa saja dari para sahabat yang kemudian terbunuh dalam peperangan ini. Poin yang ketiga, wa qauluhu tawalla aktsaruhum. Mayoritas dari sahabat kemudian lari. Apakah benar demikian? Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan kultu sababuhu ma balaghahum min isya'ati maqtalin nabi. Kenapa kemudian mereka lari? Karena kemudian tersebar kabar bahwa nabi terbunuh. Tsumma inna ta'birul musannif hadza fihi nadhar. Adapun kemudian pilihan kata diksi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di mana beliau mengatakan tawalla aktsaruhum, mayoritas dari para sahabat itu tawalla, melarikan diri, lari dari pertempuran, ini tidak benar. Li'anna alladzina farru wa tawallu haqiqatan minal ma'rakah kanu qillah. Karena alasannya Dr. Ahmad Fakih mengatakan bahwa yang lari itu sedikit. Yang lari dari kaum muslimin dari pertempuran itu sedikit, tidak banyak. Sebagaimana yang disampaikan yang diklaim oleh Ibnu Katsir tadi. Wa amma aktsaruhum faqad ittaraba amruhum wa jalasu khiyara qad asabahum adzuhul la yadruna ma yasnaun. Karena mayoritasnya itu bukan lari. Mayoritasnya itu kemudian mereka bingung, kacau keadaannya. Mereka kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka bingung dengan apa yang harus dilakukan, bukan lari ya mayoritasnya. Baik. Kemudian waqad awdahal mas'alah al-Hafidz Ibnu Hajar faqala al-waqi anna sahabat saru thalatha firaqin ba'dal hazimah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kenyataannya para sahabat itu kemudian terpecah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 setelah kemudian kekalahan tersebut. Yang pertama, firqatun istamarru fil hazimah ila qurbil Madinah fama raja'u hatta infadzul qital wa hum qalil. Ada kelompok yang kemudian terus kalah sampai kemudian mereka mendekat ke Madinah. Lalu kemudian mereka tidak kembali setelah kemudian peperangan itu selesai. Ini kelompok yang pertama. Jadi mereka kemudian tetap dalam kekalahannya sampai mereka tiba di dekat Madinah. Baik, mereka kemudian tidak kembali sampai kemudian peperangan selesai. Dan jumlah mereka ini sedikit. Baik. Sehingga ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi dikatakan lari. Sebenarnya yang lari sedikit. Ini aja, sedikit saja. Kemudian kelompok kedua, wa firqatun saru khiyara lamma sami'u anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qutila. Fasara ghayatul wahid minhum ayyadhubba an nafsihi. Kelompok yang kedua, itu mereka hanya kacau balau lalu kemudian bingung. Kacau balau lalu kemudian bingung. Sehingga masing-masing itu yang mereka lakukan adalah bukan lari, tetapi sekedar membela diri saja. Jadi tidak lari, dan ini yang banyak.
Dan ini yang banyak. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan wahum aktsarus sahabat. Ini yang mayoritas. Jadi mayoritasnya itu bingung. Taib. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa firqatun thabatat ma'an nabi thumma taraja'a ilaihil qismu tsani syai'an fa syai'an lamma arafu annahu hayy. Kelompok yang ketiga itu yang kemudian tetap bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma taraja'a ilaihil qismu tsani. Kemudian kelompok yang kedua itu kemudian bergabung dengan kelompok yang ketiga sedikit demi sedikit. Gitu ya keadaannya ya. Sehingga yang lari hanya kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok bingung. Tidak dilakukan mayoritasnya. Sehingga kelompok yang kedua itu nanti gabung sedikit demi sedikit ke kelompok yang ketiga ini tadi. Baik. Kemudian poin yang kelima, poin yang terakhir, tsumma inna shawab anal musyrikina lam yuhaqiqu nasran bil ma'na al-askari fi hadhil ma'rakah. Hakikatnya orang-orang musyrik tidak bisa dikatakan secara militer mereka menang dalam perang ini, nggak bisa. Fahum lam yaghnimu syai'an, karena mereka tidak mendapatkan ghanimah apapun. Walam yahtallu ardon, mereka juga tidak menguasai wilayah. Walam ya'saru musliman, mereka juga kemudian tidak menawan seorang muslim pun. Walam yaqtulu al-qaid, begitu juga mereka tidak membunuh panglima yaitu Rasulullah, tidak bisa. Wa kullu mastata'u sun'ahu huwa tha'ru liqatlahum bi badrin. Yang bisa dilakukan oleh mereka sebatas mereka balas dendam dari kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar sebelumnya. Taib. Ma'aqatli man qutila minhum yaumiha. Sesuai dengan berapa jumlah mereka yang terbunuh sehingga kemudian mereka bisanya hanya balas dendam. Sehingga itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perang Uhud, intinya bahwa ketika pasukan pemanah mayoritasnya kemudian menyelisih perintah Rasul, ini menjadi salah satu sebab penting bagaimana kaum muslimin dapat musibah. Sehingga kemudian tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terbunuh di dalam hal ini. Kemudian juga di sisi lain tidak benar kalau dikatakan mayoritas sahabat itu lari. Ada yang lari tapi itu tidak banyak. Mayoritasnya itu bingung. Yang bisa mereka lakukan adalah hanya membela diri. Ketika kemudian keadaan lebih jelas dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah masih hidup, mereka kemudian bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Ibnu Hajar adalah pihak ketiga. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.